Selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik ya. Tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan, dan aku harapkan juga semuanya lancar ya. Kalaupun kalian seperti biasa, kalau ada yang punya masalah, ada yang punya kesulitan, aku selalu doakan sekali supaya kamu diberikan kekuatan, kesabaran, dan pastinya solusi yang memang terbaik untuk kamu dan hidup kamu ya. Buat sebagian dari kamu mungkin kamu baru sekarang hadir ataupun nemuin si Secangkir Kopi Tarot ini ataupun nemuin channel aku. Secangkir Kopi Tarot ini adalah acara yang aku bikin seminggu sekali. Ini adalah pembacaan yang lepas bebas santai karena aku sambil minum kopi juga. Jadi sambil baca, dan itu adalah energi yang pada saat ini memang ada di dalam kartu aku, ceritanya, pesan-pesannya. Jadi ini bisa resonate, bisa enggak. Seperti biasa aku harus selalu ingetin ya, bisa sesuai dengan situasi kamu atau enggak. Pokoknya jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, ini berarti bukan pembacaan untuk kamu. Kalau memang tidak sesuai juga dengan cara aku membawakan pembacaan tarot ini, juga jangan dipaksakan dengan durasinya karena ini biasanya lama. Kalau nggak suka dengan latar belakang si kucing aku yang suka ngamuk itu, ataupun dengan penempatan iklan dan lain sebagainya yang kalian ngerasa kok kayaknya begini amat sih nih readingannya, kok kayaknya begini amat sih nih videonya, jangan dipaksain ya. Cari hal yang kalian suka, cari hal yang sesuai dengan kriteria kamu, yang bikin kamu nyaman, yang bikin kamu senang gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu kayak teman-teman dari Katanya Tarot yang biasanya nongkrong sama aku tiap minggu, walaupun kadang-kadang gak resonate tapi tetap pengen nongkrong juga nggak apa-apa, welcome banget ya. Kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik ya, pokoknya jangan dipaksain. Ambil yang kalian mau, kalian butuhin, tinggalin sisanya ya. Yuk kita masuk ke dalam pembacaan Secangkir Kopi Tarot. Four of Cup. Kita lihat dulu ya overall energi. Seven of One. Four of Cup. Kalau yang aku lihat, kalian mungkin pada saat ini lagi butuh ruang dan waktu untuk mikir, untuk merenung, untuk kontemplasi, untuk lagi pengen sendiri lah intinya. Lagi pengen sendiri, gak mau diganggu. Gue lagi butuh waktu, lagi butuh ketenangan, lagi butuh kedamaian. Mungkin kalian lagi ada fokus ataupun lagi ada sesuatu yang jadi bahan pemikiran kamu. Dan di sini dengan adanya Seven of One ya, kamu mungkin jadi punya kecenderungan untuk ya pokoknya kalau ada orang yang berusaha deket gue, apapun maksudnya gitu ya, jadi kayak kamu pukul rata aja gitu loh, kayak gue lagi nggak pengen diganggu, mau orang baik kek, mau orang peduli kek, mau orang apa kek, pokoknya jadi punya kecenderungan seperti itu. Mungkin secara nggak sadar dari kata-kata kamu atau dari sikap kamu gitu ya, kamu kayak dingin mungkin sama orang lain, ataupun dari kata-kata kamu yang membuat oke, gitu loh, orang lain jadi jadi step back gitu yang aku lihat dari pengawalan. Intro dulu. Coba kita lihat ya, ada cerita apa dan pesan-pesan apa untuk Secangkir Kopi Tarot minggu ini. The Sun card dalam keadaan terbalik, Nine of Pentacles. Oke, buat beberapa dari kamu, mungkin pada saat ini kamu itu lagi fokusnya mungkin ke kebahagiaan kamu, ke kesejahteraan kamu. Mungkin juga fokusnya itu ke hal-hal yang berbau mengenai karir, pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya. Tetapi ada satu rasa yang kayak gue nggak happy nih sebenarnya dalam keadaan ini ya, dalam situasi ini. Mungkin
eee, buat beberapa dari kamu lagi ada di dalam satu masalah gitu ya, yang kamu rasa seperti kayak, "Gua harus ngejalanin ini tuh seperti seorang diri." Buat sebagian dari kamu mungkin baru keluar dari satu hubungan, baru lepas dari satu hubungan, ataupun baru kehilangan seseorang yang sempat menjadi bagian dari hidup kamu, dan ini membuat kamu lagi dalam keadaan sedih, lagi dalam keadaan berduka, karena kamu sekarang harus, sendiri gitu. Eee, dan rasanya kayak kamu ini lagi jalan dalam satu situasi ataupun dalam satu jalan terowongan lorong yang kamu masih belum bisa melihat mungkin titik cerah, mungkin jalan keluar, mungkin solusi, eee, tapi kamu lagi berusaha ngebangun diri kamu sih, kalau yang aku lihat tuh lagi berusaha ngebangun diri kamu ataupun mengalihkan fokus kamu itu ke hal-hal yang bisa ngalihin perasaan-perasaan sedih, sepian, dan lain sebagainya ini ke sini. Jadi mungkin buat sebagian dari kamu lariin ke dalam kerjaan kamu mungkin buat beberapa dari kamu coba bikin apa gitu ya, ataupun ke bisnis kamu, ataupun kamu bangun karir kamu, atau kamu buat beberapa kamu memberikan hal yang bikin kamu happy. Seperti contohnya shopping. Seperti contohnya seperti itu gitu ya, buat sebagian dari kamu. Karena kan hal-hal itu bisa jadi ada orang yang misalnya lagi punya masalah, stres, gua makan. Gua dulu sempet kayak gitu. Kalau misalnya lagi ada beban masalah, lagi rumet gitu ya, gue biasanya makan. Jadi emotional eaters gitu. Eh, ataupun mau lagi stres, punya masalah, gue lebih suka shopping. Iya kalau misalnya memadai gitu ya, mensupport nih isi dompet atau isi tabungan. Nah, ada hal-hal lain, ada yang lariinnya jadi have fun sama temennya, hangout sama temennya, ada yang nonton, ada yang macem-macem gitu ya. Banyak orang kadang-kadang di saat dia memiliki satu masalah atau menghadapi sesuatu yang berat, dia berusaha untuk mengalihkan si hal itu ke tempat lain. Sehingga mungkin untuk sejenak tidak memikirkan itu ataupun untuk mencari kenyamanan ataupun rasa secure itu dengan hal-hal yang dilakukan. Cuman pada satu titik, pada satu poin kita perlu menyadari bahwa pada satu saat kita harus menghadapi si hal ini. Kita harus ngadepin hal yang gak enak ini. Karena kalau kita gak ngadepin ya itu akan ketumpuk juga. Itu akan ketumpuk dengan hal-hal lain yang akhirnya nantinya akan jadi ribet dan kita gak tahu ujung pangkalnya di mana gitu. Dan buat sebagian dari kamu, mungkin ini ada kayak rasa kamu berusaha menunjukkan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa yang kamu rasakan. Misalnya, kamu sebenarnya ngerasain kecewa. Kamu mungkin ngerasain kesedihan yang mendalam. Kamu ngerasain sebenarnya ya rasa-rasa itulah ya. Tapi kamu nggak pengen orang lain mengetahui hal itu. Nggak semua orang itu punya kemauan ataupun keberanian ataupun keinginan untuk menunjukkan dirinya apa adanya. Gue lagi susah ya gue susah. Gue lagi sedih ya gue sedih. Gue lagi marah ya gue marah. Karena kadang-kadang orang di sekitar kita ataupun orang yang kita hadapin nggak semuanya bisa menerima atau dealing dengan perasaan-perasaan orang. Walaupun katanya gue temen deket elu, gue misalnya keluarga, tapi begitu kitanya misalnya menunjukkan masalah kita dan lain sebagainya, udahlah liatin aja hal yang positif, udahlah pikiran orang masih banyak kok yang masalahnya lebih parah daripada lo, orang masih banyak kok yang apa ya perjuangannya lebih parah, lu lihat aja orang segala macam. Itu yang kadang-kadang membuat orang langsung menutup dan berusaha nunjukin
hal yang nggak sesungguhnya terjadi sama dirinya dia, karena itu adalah tuntutan orang di luar. Tapi sampai kapan kita mau nyenengin orang? Sampai kapan kita akan berusaha berpura-pura semua baik-baik saja, padahal enggak semuanya baik-baik aja? Sampai kapan kita akan berpura-pura untuk menjadi apa yang diinginkan ataupun dituntut oleh orang lain? Dan akhirnya di saat kita melakukan sesuatu yang hanya untuk menyenangkan orang lain, akhirnya kitanya sendiri jadi nggak happy, kitanya sendiri jadi nggak bahagia. Termasuk itu adalah boundaries yang perlu kita gambar di sekeliling kita. Apa sih yang emang perlu gue ikutin? Apa sih yang perlu gue pikiran dan bisa membangun? Kalau apa yang menjadi masukan dari orang itu membuat kamu tidak sejahtera, ya jangan diikutin, jangan dicocok-cocokin gitu loh. Berarti mereka memang nggak sesuai aja, emang nggak sefrekuensi aja. Sama seperti ya, kalau kita sedang berduka, misalnya contohnya, sedang kehilangan seseorang, orang pasti akan kuat ya. Kamu harus tegar, kamu harus kuat, kamu harus bangkit, kamu harus berdiri, kamu harus happy. Nggak bisa. Gua harus punya waktu dan tempat untuk gua berduka, untuk gua memproses si grief ini, kedukaan gue ini, masalah gue ini, untuk gue nggak bisa langsung disuruh nelen dan gue harus gitu langsung happy gitu kan, nggak bisa. Makanya di saat gue kalau misalnya ketemu dengan orang yang, karena gue pun pada awalnya ngerasa oh iya ya gue harus kuat, walaupun gue udah kayak babak belur gitu loh di dalam satu masalah gitu ya. Terus orang bilang lu harus kuat dong, lu harus tegar, kalau nggak tegar lu berarti nggak percaya Tuhan, kalau lu nggak tegar dan segala. Kita dipaksa untuk jadi sesuatu yang bukan kita gitu loh, dan capek, padahal di dalam ini berantakan, runyam. Makanya pas gue sadar nggak bisa dipaksakan, gue nggak bisa pura-pura baik-baik saja. Dan kalau lu nggak bisa dealing dengan perasaan gue saat ini, ya udah. Dan mungkin ini yang membuat kalian mungkin membutuhkan waktu untuk sendiri, karena mungkin kalian ngerasa orang lain nggak ngerti apa yang gue lewatin, orang lain nggak ngerti dan nggak bisa nerima dengan segala emosi dan perasaan gue gitu. Sehingga ya kalian punya kecenderungan untuk enggak, lu berdiri di situ aja udah, nggak usah deket-deket, karena kamu pikir selama ini orang bilang peduli sama gue, selama ini orang bisa bilang sayang sama gue, care sama gue, tapi menerima gue dengan keadaan gue mereka nggak bisa. Dan saat mereka ngelihat diri gue dengan seada-adanya, jujur-jujurnya, mereka langsung dengan penghakiman mereka gitu loh. Wah, penuh semangat banget. Makanya sekarang setiap kali uh, ada seseorang misalnya yang kehilangan ataupun punya masalah, gue lebih ke ya menangis kalau kamu memang perlu menangis, marah kalau memang kamu perlu marah, sendiri kalau memang kamu butuh waktu untuk sendiri. Perasaan-perasaan itu normal kok. Gak ada orang yang kehilangan dan merasa tersakiti misalnya gitu ya, ataupun diperlakukan dengan tidak baik, lalu dia ketawa-ketawa, lalu dia hore-hore. Kamu, itu adalah perasaan yang wajar. Saat kamu marah, saat kamu ngerasa tidak terima, saat kamu ngerasa sedih, kesepian, dan lain sebagainya, itu wajar. Itu salah satu wajah ataupun bentuk dan rupa dari emosi-emosi kamu sebagai manusia. Dan di situ saat kamu berani untuk jujur dengan emosi-emosi yang di dalam diri kamu,
kamu pun jadi mempelajari, jadi tahu, jadi aware dengan apa yang kamu rasakan. Dan dari situlah kamu bisa belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti. Tetapi kan itu nggak langsung gitu loh, itu digigit dulu. Kadang-kadang ada yang digigit langsung hancur, ada yang digigit langsung lumat, ada yang digigit langsung meleleh gitu. Tapi ada yang digigit kok alot, ada yang digigit kok keras. Dan baru setelah kamu tahu celahnya, kamu tahu caranya, baru kamu bisa memproses hal tersebut. Tapi nggak bisa dipaksain. Dan pada saat ini mungkin kamu sedang, kamu mungkin ngerasa kayak nggak ada orang yang bisa ngertiin kamu dengan situasi kamu, dengan kondisi kamu, dengan apa yang kamu hadapin, karena ini general reading, jadi masing-masing orang punya kasus yang beda-beda gitu ya. Jadi kamu mungkin ngerasa gue nggak bisa berpikir seperti orang lain dan melakukan hal atau tindakan seperti orang lain. Apakah gue salah? Karena mungkin kadang-kadang di saat kamu nggak bisa kuat, di saat kamu nggak bisa happy, berarti orang ngecap kamu nggak punya iman, kamu nggak punya Tuhan, kamunya lemah, kamunya dan lain sebagainya. Padahal hal itu termasuk adalah tahapan daripada kita berproses dalam hidup. Daripada kita mendinai, ya nggak? Daripada kita menyangkal perasaan kita sendiri. Nah, kadang-kadang orang yang suka menyangkal itu yang akhirnya apa? Itu kayak time bombing, kayak waktu yang tinggal nunggu meledak aja. Karena apa? Dia berusaha nyangkal terus. Dengan apa? Dengan gue nggak apa-apa, gue baik-baik aja, gue tegar-tegar aja. Ini bisa juga di dalam satu keadaan di mana, oh ini nggak apa-apa. Bisa. Dan akhirnya apa? Masalahnya udah menggunung, udah jadi kronis, dan tinggal tunggu meledak. Gitu loh. Dan sering kali dalam satu situasi di mana kita punya satu keinginan dan ekspektasi, kita menganggap satu hal dan satu masalah, dua hal dan dua masalah, lanjut seterusnya, itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa kok mereka ngomong kasar sama gue, mungkin mereka lagi nggak lagi banyak pikiran, lagi banyak tekanan, lagi banyak apa. Oh besoknya mungkin ditoyor, ya mungkin mereka lagi nggak bisa ngontrol emosinya, ya nggak apa-apa lah. Besoknya lagi digampar gitu ya. Oh ya nggak apa-apa lah, mungkin dia lagi emosi, dia nggak bisa ininya, gue pokoknya lihat anak-anak gue bisa kuat. Besoknya lagi ketemu, oh mereka selingkuh, oh mereka mungkin khilaf gitu ya, 2 kali selingkuh, oh mungkin mereka masih khilaf, sampai berapa kali. Dan kadang-kadang oh ya nggak apa-apa, itulah yang kita bikin jadi pemakluman. Ini bisa terjadi yang kita lakukan kepada orang lain, yang kita cover gitu loh. Dengan apa? Dengan skenario yang kita pengen lihat. Tapi kadang-kadang itu yang kita cover dari diri kita. Ini yang aku lihat. Jadi ada satu hal yang sebenarnya perlu kamu tunjukkan, perlu kamu acknowledge, perlu kamu pelajari, perlu kamu perhatikan, perlu kamu fokus. Tapi kamu gak pengen orang lain melihat kelemahan itu, orang lain melihat kekurangan itu, yang kamu anggap kekurangan, tapi mungkin buat orang lain belum tentu loh. Kamu pengen orang lain melihat kamu baik-baik aja, fine-fine aja, cool aja, padahal enggak. Jangan sampai hal itu jadinya jadi satu akar getir gitu loh di dalam hidup kamu. Makanya setiap kali ada keluhan, ini contoh. Setiap ada keluhan, cepat ditangani. Setiap ada keluhan, cepat diobati. Setiap ada keluhan, cepat dipulihkan.
Jangan sampai penyakitnya bertambah-tambah. Baik ini di dalam bidang apa aja deh gitu loh. Dalam bidang percintaan, dalam bidang keluarga, dalam pertemanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, termasuk di dalam diri sendiri gitu loh, diri sendiri. Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Iya, kalau aku lihat memang kalian lebih berhati-hati, lebih banyak mikir. Ini sih kalau aku lihat ya lebih kayak lagi pasif gitu loh, lagi pasif, lagi mungkin buat beberapa dari kamu tuh kayak lagi males, mungkin kehilangan motivasi, nggak ada inspirasi, nggak ada semangat, susah mikir. Ace of Pentacles dalam keadaan terbalik. Mungkin kamu ya lagi gelap gitu loh. Lagi gelap, gue nggak tahu lah. Gue masih pusing, gue masih mikirin ini gitu. Masih mikirin ya masalah yang kamu hadapin. Dan mungkin kamu ngelihat kok kayaknya nggak ada celah dan solusi ya. Kayaknya kok nggak ada kesempatan jalan keluar. Sehingga kamunya mungkin ya. Tapi ya biasanya kan begitu. Kalau kamu lagi dihadapkan dari satu masalah, kamu akan ngeliatin masalah itu terus. Kayak kamu lagi ngeliatin pintu, aku lagi ngeliatin pintu ketutup. Pintunya ketutup. Iya, kamu nggak akan ngeliat kemana-mana kecuali ke pintu ketutup itu. Gitu loh. Satu-satunya cara adalah kalau kamu pengen keluar, kamu samperin pintunya, kamu buka. Kalau misalnya ternyata tergembok ataupun terkunci, kamu coba nggak bisa, kamu kojrek-kojrek nggak bisa, ya satu-satunya cara ya kamu harus bikin celah untuk membuka si pintu itu atau membuka celah untuk kamu bisa keluar. Tetapi kalau kamu cuman ya pintunya ketutup, ya nggak bisa berfungsi, ya nggak bisa bekerja, ya udah gagal, ya nggak bisa, tapi kamunya cuman natapin itu aja, tidak melakukan apa-apa, ya nggak akan ada jalan selain kamu membuat jalan. Makanya kadang-kadang selama kamu cuman melihat, oh masalahnya adalah pintu ketutup itu, ya pintu itu nggak akan kebuka. Tapi kalau kamu ngelihatnya, oh masalahnya adalah gua nggak jalan ke situ dan membuka pintu itu, sehingga kamu tahu, oh jadi gua harus jalan ke sana dan membuka pintu itu. Ngerti nggak kamu? Ngerubah cara pikir kamu ini loh. Dan dalam masalah-masalah lain. Contoh lagi, oh gue tuh ditipu mulu sih sama orang, gue dibohongin mulu sama orang, gue habis segini, gue dimanfaatin sama orang lain, gue dipergunain, gue diambil uangnya, gue dihianatin, gue di segala macamin dan segala macamin. Kok gue itu adalah masalah yang kamu lihat, ya kan? Coba kalau dipikir, kenapa ya gue ditipu mulu? Mungkin gue terlalu percayaan sama orang. Mungkin gue terlalu apa ya? Terlalu baik, terlalu nurut, bisa jadi. Gua misalnya terlalu cepat mungkin memberikan kepercayaan ataupun menyerahkan apa yang tidak seharusnya gue serahkan ke orang lain. Mungkin gue kurang belajar, mungkin gue kurang memahami jenis-jenis orang dan lain sebagainya. Jadi gue harus banyak belajar. Gue harus bisa lebih tegas, gue harus bisa punya sikap, gue harus bisa punya pendirian, gue harus bisa punya prinsip, gue harus bisa menjaga diri gue harus bisa. Itu kan jadinya akhirnya merubah gitu loh, merubah apa yang mungkin selama ini kamu lakuin. Kalau kamu cuma ngelihat masalahnya, jadinya kamu kepentok. Tapi kalau kamu, kenapa hal ini bisa terjadi,
Oh karena ini, jadi gue nggak boleh dong ngelakuin ini. Gue harus belajar untuk ngelakuin dengan cara yang lain, gitu. Gue harus belajar untuk menghandle hal-hal ini dengan cara yang lain sehingga gue nggak jeblos lagi ke lubang yang sama. Gue nggak ngerasa lemah, gue ngerasa ini, jadinya gue nggak kepatok ke masalahnya itu aja, gitu. Ten of Swords dalam keadaan terbalik, karma. Ini judgment dalam traditional tarotnya, ya. Ten of Swords. Iya, ini memerlukan perubahan. Kalau aku lihat di sini ya, kamunya masih terkadang di saat kita bertemu dengan satu masalah, nggak semua hal itu bisa kita lakukan dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita maukan, walaupun kadang-kadang kita berusaha memaksakan. Dan kadang-kadang di saat kita memaksakan sesuatu dan berusaha mengontrol sesuatu, dengan kita memaksakan apa yang kita inginkan, akhirnya malah berantakan. Akhirnya malah jadinya ngantem ke segala arah, malah berantakan dan runyam gitu ya. Dan itu yang perlu kita bisa peka gitu loh. Kapan sih kamu bertahan? Kapan kamu punya keyakinan? Kapan kamu terus berusaha berupaya melakukan hal ini? Kapan kamu harus bisa juga mengerti bahwa hal ini bukan buat gue? Kapan kamu bisa mengerti bahwa hal ini bukan tempat gue, bukan hal yang perlu gue lakukan, bukan hal yang perlu gue pertahankan di dalam hidup gue. Dan kadang-kadang kita dengan ekspektasi dan ego kita memegang sesuatu yang kadang-kadang itu sudah menyakiti diri kita, udah bikin kita berdarah-darah, udah bikin kita kehabisan darah gitu ya. Kita berusaha karena kita nggak pengen ngelepas ini, padahal sakit, padahal melukai, padahal dengan ini kita misalnya keseret ke bawah, akhirnya badan kita luka, akhirnya segala macam itu jadi masalah. Dan satu-satunya cara adalah melepaskan. Ingat ya yang selalu aku bilang, berserah bukan menyerah. Dan ini kalau yang aku lihat, ada ekspektasi yang membuat kamu merasa kalau kamu tidak memiliki itu dan tidak mempunyai itu, aku nggak happy, aku nggak bahagia, aku tidak sejahtera. Dan ada hal-hal yang kamu lakukan dengan cara yang sama, kamu hadapi dengan cara yang sama. Dan di sini seperti kayak mungkin ada satu perubahan di dalam hidup kamu, which is di sini yang aku bilang, ada perubahan yang mungkin membuat kamu merasa sedih, merasa kecewa dan lain sebagainya. Dan kamu berusaha menuliskan skenario yang sesuai dengan ekspektasi kamu, di mana yang tertera itu sebenarnya adalah ini tidak sesuai dengan skenario yang kamu inginkan. Tetapi kalau misalnya kita mengizinkan diri kita untuk belajar, oh kalau misalnya memang gak sesuai, kalau memang ceritanya begini, berarti ada dong cerita yang lebih baik. Kenapa gue harus lepas dari situasi dan kondisi dan cerita ini, padahal gue udah nyaman di situ? Berarti semesta dan yang kuasa punya hal yang lebih baik buat gue. Saat orang percaya bahwa hal baik akan terjadi di dalam hidupnya, dia merasa, oh ya, it is what it is. Everything happen for a reason. Ya, segala sesuatunya terjadi dengan alasan tertentu yang mungkin pada saat ini gue gak ngerti apa itu. Tapi aku percaya kok Tuhan, aku percaya kok semesta, bahwa apapun itu yang menimpa aku,
Apapun itu yang harus aku jalanin, walaupun mungkin pada saat ini nggak enak buat aku. Aku percaya Engkau akan berikan kekuatan dan berikan kesabaran, dan Engkau akan tunjukkan aku solusi, seperti doa aku untuk kalian semua. Karena kalau kamu percaya hal baik akan terjadi di dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu, maka itulah yang kamu tarik. Itu yang berusaha ditunjukkan ataupun di-explain gitu ya, dijelaskan sama orang tentang law of attraction. Kamu harus menjadi untuk menarik apa yang kamu pengenkan. Misalnya, jadilah cinta kalau kamu ingin mencintai, dicintai. Maksudnya untuk menerima cinta, kamu jadilah cinta. Tapi kalau kamu udah berpikiran, aduh hidup gue sengsara, orang gak adil, orang semuanya nyakitin gue, orang, dan itu yang kamu percaya, orang ngibulin gue, orang nipu gue, orang nyakitin gue, hidup gue memang sudah pantas begini, disakiti, tidak dihormati, ditipu dan lain sebagainya, gue selalu rugi, gue selalu gak berhasil, gue selalu gagal, gue gak pernah dapat rezeki dan lain sebagainya. Itu yang kamu percaya, itu yang kamu program. Nah, hati-hati tuh. Bagaimana kamu memprogram diri kamu? Karena itu yang kamu kirimkan ke semesta ini untuk kamu tarik. Terus kalau misalnya nggak, tadi baru dibilang, kalau nggak punya apa yang, kalau misalnya kayak melewati sesuatu yang pahit, ya nggak apa-apa. Tapi jangan bikin kamu percaya bahwa seumur hidup kamu berhak untuk diperlakukan seperti itu. Gitu loh. Misalnya kamu punya orang dalam hubungan kamu yang menyakiti kamu, gitu loh, ataupun menyakiti dalam bentuk luas, banyak ya, tiap orang beda. Ya emang nasib gue kali, gue selalu pacaran atau gue selalu berhubungan atau gue punya pasangan yang selalu aja selingkuh, selalu nggak pernah ngormatin gue, nggak pernah menghargai gue. Emang nasib gue aja. Itu adalah afirmasi loh. Itu adalah kayak pengiyaan gitu loh. Termasuk di saat kamu membiarkan hal-hal itu, sehingga kamu terprogram, oh memang aku pantas dibeginikan, memang aku pantas dibeginikan, sehingga orang yang hadir yang seperti itu. Tetapi kalau kamu, gue pengen hidup yang lebih baik dong, gue pengen dihargain, gue pengen pekerjaan yang lebih bagus, penghasilan yang lebih bagus, gue pengen sukses, gue pengen punya hubungan yang harmonis. Begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa itu, ini bukan gue. Gue berhak untuk merasakan bahagia, gue berhak untuk merasakan sejahtera, gue berhak untuk merasakan happy itu. Jadi hal-hal yang gak bikin gue happy, no. Gue itu, kebahagiaan gue itu sendiri. Gue itu sejahtera. Dan lakukanlah, perbuatlah hal yang membuat kesejahteraan itu ada. Tapi selama kamu buka celah untuk hal-hal yang sebaliknya menetap, dan itu membuat kamu percaya, oh gue emang susah, gue emang sedih. Itulah yang akan kamu tarik terus. Dan itulah sebenarnya sesimpel itu law of attraction, gitu loh. Kamu jadi apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Jadi dirimu seperti apa yang kamu inginkan itu. Gitu. Ya, jadi ini kalau yang aku lihat, ada hal-hal yang perlu kamu rubah. Pertamanya dengan cara merubah mindset kamu. Karena apa?
mindset itu berubah sedikit, itu cara kamu ngelihat segala sesuatunya itu bisa berubah total gitu. Tadi aku udah bilang ya, dulu aku kalau misalnya punya misalnya lagi stres atau lagi punya banyak pikiran atau ngadepin satu masalah, aku banyak makan. Dan aku ngerasa saat aku makan itu, aku membuat diriku itu memberikan kebahagiaan kepada diriku. Sampai pada saat aku merubah cara pikirku. Mungkin buat kalian yang sudah nonton aku dari zaman kapan tahu ya, kalian tahu bahwa dulu aku gede sekali gitu ya. Masih ada kok itu jejak-jejaknya. Dan selama 1 tahun ini, tahun 2021 ya, tahun 2021 itu dimana aku merubah cara berpikir aku mengenai makanan dan mengenai kesehatan, dimana itu merubah, bukan hanya merubah akunya turun sampai 60 kilo, tetapi itu merubah cara pikir aku ke banyak hal, termasuk di dalam pekerjaan aku, termasuk di mana orang-orang yang aku biarin ada di sekeliling aku yang aku kerja sama dan hal-hal lain, termasuk dalam aku melihat hidup dan dunia dalam garis besar, itu banyak berubah. Ada hal-hal yang berubah, karena apa? Kalimat, arti dari kalimat, penangkapan akan satu kalimat, akan sesuatu, bisa berubah di waktu yang berbeda, di masa yang berbeda, di situasi yang berbeda. Pada saat itu mungkin aku ngedengar orang-orang yang bicara mengenai obesitas, karena aku udah obesitas tahap parah gitu ya. Itu rasanya tuh kesel, gila body shaming, nggak menghargai. Emang siapa yang mau begini? Emang gua yang pengen begini lah. Itu dari siapa yang melakukan gitu kan? Tapi waktu saat itu ngedenger hal itu, ngedenger orang dokter profesional yang ngomong mengenai hal itu rasanya panas, membara, nggak terima, matiin. Gue cari yang lain yang bisa membuat gue nyaman dengan apa yang emang gue pengen pikirin gitu loh. Tapi saat gue ngelihat bahwa ini tuh menyebabkan masalah loh di dalam hidup gue, mulai merubah cara, dan bukan dari apa yang gue lakuin dulu, tapi dari mindset dulu yang dirubah. Karena apa? Saat pikiran kita udah berubah, apa yang kita lakukan pun akan berubah. Bagaimana kita melihat pun akan berubah. Bagaimana sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, informasi dan apapun yang kita terima, itu pun bisa berubah cara tangkapnya. Gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini, ada satu perubahan yang perlu kamu lakukan. Dan mungkin pada saat ini ya memang kamu membutuhkan ruang dan waktu itu untuk bisa memproses ini dan mempelajari, mengetahui apa sih yang perlu gue rubah nih, cara gue memandang dan cara berpikir gue, apa sih yang perlu gue rubah, begitu ya. Ini adalah untuk secangkir kopi tarot, tuh kan, High Priestess belajar lagi butuh banyak belajar ya, lagi butuh banyak go within, masuk ke dalam bukan keluar, ke dalam dan melihat apa yang perlu aku benahi, apa kadang-kadang banyak hal-hal yang kita tidak sadari yang perlu kita renovasi tuh di dalam kita ya. Oke, ini adalah untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Terima kasih udah nonton secangkir kopi tarot minggu ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Kalau tidak, jadikan saja hiburan. Terima kasih sekali lagi. Semoga kalian bisa menikmati akhir pekan kalian dengan penuh sukacita. Sampai ketemu lagi di dengan selanjutnya. Namaste.